Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa melupakan gebetan atau mantan? Mungkin kamu berpikir ini disebabkan karena kamu gagal move on, ya kan? Memang tidak salah, tetapi jika kamu berpikir ini satu-satunya alasan mengapa kamu sulit melupakan seseorang, kamu salah. Menurut psikologi, jika kamu sulit melupakan seseorang, bahkan sampai harus berperang melawan perasaan diri sendiri, artinya dia yang di sana sangat mencintaimu. Tapi apakah benar begitu? Dalam video ini, kita akan membahasnya dari berbagai perspektif. Karena ternyata tidak selamanya alasan kamu sulit melupakan seseorang disebabkan karena gagal move on. Bisa juga karena hal lain, dan mungkin kamu juga akan terkejut mendengarnya. Penasaran? Oke, sebelum lanjut, like video ini dan share ke teman-temanmu. Siapa tahu ini akan menjadi kabar baik bagi mereka. 1. Perspektif spiritual, koneksi jiwa yang kuat. Dalam spiritualitas, sulit melupakan seseorang sering dikaitkan dengan adanya hubungan jiwa yang lebih dalam. Ini bukan sekedar perasaan biasa, melainkan sebuah koneksi yang terbentuk di level energi. Beberapa orang percaya bahwa ada jenis hubungan tertentu yang menyebabkan seseorang tetap melekat di pikiran dan hati, bahkan setelah waktu berlalu. Salah satu konsep yang banyak dibicarakan adalah twin flame, yaitu hubungan antara dua jiwa yang berasal dari satu energi yang sama dan terpisah di kehidupan sebelumnya. Hubungan ini seringkali penuh tantangan, karena bertujuan untuk pertumbuhan spiritual. Jika kamu merasa ada daya tarik yang kuat dan sulit melepaskan seseorang, bisa jadi dia adalah twin flame yang hadir untuk membantumu berkembang. Selain twin flame, ada juga konsep soulmate, yaitu seseorang yang memiliki keterikatan emosional yang sangat dalam denganmu. Hubungan dengan soulmate biasanya memberikan rasa nyaman dan kedekatan batin yang sulit digantikan oleh orang lain. Jika kamu merasa sulit melupakan seseorang, mungkin karena dia adalah soulmate yang memiliki misi tertentu dalam hidupmu, meskipun hubungan itu tidak harus bertahan selamanya. Ada juga yang percaya bahwa hubungan yang sulit dilupakan bisa berasal dari karmic relationship. Hubungan ini terjadi karena adanya hutang karma dari kehidupan sebelumnya yang harus diselesaikan. Orang-orang yang terlibat dalam hubungan ini biasanya memiliki dinamika yang intens, penuh emosi dan terkadang menyakitkan. Jika kamu merasa terus terikat pada seseorang meskipun sudah berusaha melepaskannya, bisa jadi ada karma yang belum terselesaikan. Di sisi lain, beberapa ajaran spiritual menyebutkan bahwa energi seseorang bisa tetap melekat jika masih ada ikatan emosional atau perasaan yang belum dilepaskan. Semakin kamu memikirkan seseorang, semakin kuat energi itu terhubung. Ini sebabnya dalam banyak tradisi spiritual, ada ritual tertentu untuk memutus tali energi, yang bertujuan untuk melepaskan ikatan emosional agar bisa melanjutkan hidup tanpa terbebani oleh masa lalu. Kesulitan melupakan seseorang dari perspektif spiritual bukan sekedar tentang perasaan pribadi, tetapi bisa jadi ada makna yang lebih besar di baliknya. Mungkin ada pelajaran yang harus dipahami, karma yang harus diselesaikan, atau koneksi jiwa yang masih belum menemukan titik akhirnya. 2. Kepercayaan masyarakat, ikatan batin dan energi yang masih terhubung. Dalam banyak budaya, sulit melupakan seseorang sering dikaitkan dengan adanya ikatan batin yang belum terputus. Kepercayaan ini berakar pada gagasan bahwa ketika dua orang memiliki hubungan emosional yang kuat, energi mereka akan tetap terhubung, bahkan setelah hubungan itu berakhir. Beberapa masyarakat percaya bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut juga sedang memikirkanmu. Hal ini disebut dengan telepati batin, di mana dua orang yang memiliki keterikatan emosional dapat saling merasakan energi satu sama lain meskipun tidak sedang berkomunikasi secara langsung. Ada juga yang meyakini bahwa sering memimpikan seseorang berarti ada pesan atau sinyal dari alam bawah sadar bahwa orang itu masih memiliki perasaan terhadapmu. Di beberapa tradisi, ada kepercayaan bahwa nama seseorang yang sering muncul dalam doa atau pikiran bisa menjadi tanda bahwa dia memiliki hubungan takdir denganmu. Ini bisa berarti kamu dan dia memiliki perjalanan hidup yang belum selesai atau masih ada sesuatu yang perlu diselesaikan di antara kalian.
Selain itu, dalam beberapa budaya dipercaya bahwa energi seseorang bisa tetap melekat dalam kehidupan kita jika masih ada emosi yang belum dilepaskan. Orang-orang sering melakukan ritual atau doa khusus untuk memutus keterikatan batin agar bisa melanjutkan hidup tanpa terus terbebani oleh bayang-bayang masa lalu. Kepercayaan masyarakat tentang ikatan batin ini menunjukkan bahwa sulit melupakan seseorang bukan sekedar masalah psikologis, tetapi bisa juga berkaitan dengan energi yang masih beresonansi di antara dua individu. Jika kamu masih sering memikirkan seseorang, mungkin ada hubungan yang masih belum selesai atau ada pesan yang perlu kamu pahami dari pengalaman tersebut. Jadi, jika selama ini kamu tidak bisa melupakan seseorang dan terus memikirkannya, mungkin saja itu disebabkan karena kalian saling mencintai, namun gengsi untuk membangun hubungan kembali. 3. Law of Attraction. Pikiranmu menarik energi yang sama. Menurut hukum tarik-menarik atau Law of Attraction, apa yang sering kamu pikirkan akan terus hadir dalam hidupmu. Ini berarti jika kamu sulit melupakan seseorang, bisa jadi karena kamu tanpa sadar terus menarik energi dan kenangan tentangnya ke dalam realitasmu. Dalam Law of Attraction, pikiran memiliki frekuensi tertentu yang bisa mempengaruhi energi di sekitar. Ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, baik dengan rasa rindu, penyesalan, atau harapan, energi itu semakin kuat, sehingga menciptakan resonansi yang menarik lebih banyak hal yang terkait dengan orang tersebut. Inilah sebabnya mengapa semakin kamu berusaha melupakan seseorang, justru semakin sulit untuk benar-benar melepaskannya. Selain itu, Law of Attraction juga menjelaskan bahwa fokus pada kehilangan justru akan memperkuat rasa keterikatan. Jika kamu terus mengatakan pada dirimu sendiri, "Aku ingin melupakannya," otak dan energimu tetap terfokus pada keberadaannya, bukan pada proses pelepasan. Ini seperti ketika seseorang mencoba untuk tidak memikirkan sesuatu, tetapi justru hal itu semakin kuat dalam benaknya. Cara terbaik untuk benar-benar melepaskan seseorang menurut Law of Attraction adalah dengan mengalihkan fokus ke hal-hal lain yang lebih positif, bukan dengan melawan pikiran tentangnya, tetapi dengan mengubah pola pikir dan energi yang kamu pancarkan. Dengan begitu, semesta akan mulai menghadirkan orang baru, pengalaman baru, dan energi baru yang lebih sejalan dengan kebahagiaanmu. Jika kamu masih terus memikirkan seseorang, itu bukan berarti kamu tidak bisa move on, tetapi karena kamu masih menarik vibrasi yang sama dengannya. Untuk benar-benar melepaskan, ubah fokus, ubah energimu, dan biarkan semesta bekerja membawamu ke arah yang lebih baik. 4. Cinta yang belum selesai. Sulit melupakan seseorang seringkali bukan karena gagal move on, tetapi karena ada cinta yang belum selesai. Ini terjadi ketika masih ada emosi yang menggantung, perasaan yang belum tuntas, atau harapan yang masih tertinggal di dalam hati. Salah satu alasan utama adalah rasa penasaran. Jika hubungan berakhir dengan cara yang tiba-tiba atau tanpa kejelasan, otak akan terus mencari jawabannya, sehingga membuatmu sulit untuk benar-benar melepaskannya. Ketidakpastian ini menciptakan ilusi keterikatan yang membuat seseorang tetap ada dalam ingatan. Selain itu, ada harapan yang belum hilang. Meskipun hubungan sudah berakhir, terkadang hati masih menyimpan impian bahwa suatu hari semuanya bisa diperbaiki. Harapan ini bisa muncul dalam bentuk nostalgia, di mana kamu hanya mengingat kenangan manis dan mengabaikan alasan mengapa hubungan itu tidak berhasil. Kemudian di sisi yang lain, ada emosi yang belum terlepaskan. Jika hubungan berakhir dengan banyak perasaan yang dipendam, seperti kesedihan, kemarahan, atau bahkan rasa bersalah, emosi ini bisa tetap terikat dalam diri dan membuatmu terus mengingat orang tersebut. Beberapa orang merasa bahwa mereka belum mendapatkan kesempatan untuk mengungkap perasaan mereka sepenuhnya, sehingga ada energi emosional yang masih tersimpan di dalam hati. Selain faktor emosional, kebiasaan juga memainkan peran besar. Jika seseorang sudah menjadi bagian dari rutinitas harianmu, menghilangkannya dari kehidupanmu bisa terasa seperti kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Otak butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, dan selama proses itu, bayangannya masih akan sering muncul.
Cinta yang belum selesai bukan berarti kamu harus kembali padanya, tetapi menandakan bahwa ada sesuatu dalam hubungan itu yang perlu kamu pahami dan selesaikan di dalam diri sendiri. Cara terbaik untuk melepaskannya adalah dengan menerima kenyataan, memaafkan diri sendiri, serta membiarkan perasaan itu tetap mengalir tanpa menggenggamnya. Dengan begitu, kamu bisa benar-benar melanjutkan hidup tanpa harus terbebani oleh masa lalu. 5. Perspektif psikologi, efek otak dan keterikatan emosional. Dari sudut pandang psikologi, sulit melupakan seseorang bukan berarti gagal move on, melainkan karena adanya keterikatan emosional yang kuat dan cara kerja otak dalam memproses kenangan. Ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, otak melepaskan hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin yang menciptakan perasaan bahagia dan keterikatan. Saat hubungan itu berakhir, otak mengalami semacam penarikan layaknya kecanduan. Ini menjelaskan mengapa seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita tetap sulit dilupakan. Karena otak masih mengasosiasikannya dengan rasa nyaman dan kebahagiaan. Selain itu, ada konsep Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk terus mengingat hal-hal yang belum selesai. Jika hubungan berakhir tanpa penutupan yang jelas, otak akan terus mengulang kembali kenangan dan skenario tentang bagaimana seharusnya semuanya terjadi. Ini menciptakan ilusi bahwa kamu masih terhubung dengannya, padahal yang sebenarnya terjadi dalam otakmu belum bisa menerima bahwa semuanya sudah selesai. Psikologi juga menjelaskan bahwa sulit melupakan seseorang bisa disebabkan oleh bias kognitif, di mana otak cenderung mengingat kenangan indah lebih dari momen-momen buruk. Ini membuat seseorang merasa bahwa hubungan itu sempurna dari yang sebenarnya, sehingga semakin sulit untuk melepaskan. Selain itu, ada yang disebut fear of loss atau ketakutan akan kehilangan. Dalam beberapa kasus, bukan orangnya yang sulit dilupakan, tetapi perasaan yang dia bawa ke dalam hidupmu. Jika dia pernah membuatmu merasa dicintai, dihargai, atau aman, otak akan sulit melepaskan karena mengasosiasikan orang tersebut dengan emosi tersebut. Dari sisi psikologi cinta, ada juga teori attachment. Jika kamu memiliki pola attachment yang cenderung anxious, kamu akan lebih sulit melupakan seseorang karena otak terus mencari kepastian dan validasi dari hubungan tersebut. Sebaliknya, orang dengan secure attachment lebih mudah menerima perpisahan dan melanjutkan hidup. Jadi, sulit melupakan seseorang bukan berarti kamu gagal move on, tetapi lebih kepada bagaimana otak dan emosimu memproses keterikatan. Untuk benar-benar bisa melepaskan, kamu perlu memahami bagaimana pikiran dan perasaan bekerja, lalu secara sadar mengarahkan fokus pada hal-hal yang membantumu berkembang dan bahagia tanpa bergantung pada kehadiran orang lain. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu masih sulit melupakan seseorang, cobalah untuk menyadari bahwa kenangan itu adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Kemudian, lepaskan emosi yang masih terpendam, baik dengan menulis, berbicara, atau bermeditasi. Dan yang paling penting, mulailah bahagia tanpa harus bergantung kepada siapapun. Karena sejatinya, kebahagiaan itu tercipta dari bagaimana kamu merespon, bukan dengan siapa kamu hidup. Ingat, melupakan bukan berarti menghapus, tapi merelakan tanpa ada beban di hati. Itulah jawaban dari berbagai perspektif. Jadi, alasan kamu sulit melupakan seseorang tidak selalu disebabkan karena gagal move on. Bisa jadi karena hal lain, seperti yang telah dijelaskan tadi. Namun, apapun alasannya, yang terpenting adalah menerima semuanya dengan lapang dada dan selalu bersyukur. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.